Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita melakukan praktikum pertemuan ketiga, yaitu praktikum analisa sperma mata kuliah embriologi dan reproduksi. Sebelum praktikum kita mulai, kita alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Saya lanjutkan. Pada siang hari ini kita melanjutkan praktikum. Pada pertemuan ketiga ini, praktikum yang kita lakukan adalah analisa sperma mata kuliah embriologi dan reproduksi. Tujuan praktikum analisa sperma ini adalah memberikan kemampuan mahasiswa untuk memahami tentang reproduksi, yaitu fungsi organ kelamin jantan sebagai tempat sintesis hormon, juga tempat berlangsungnya proses spermatogenesis. Capaian praktikum analisa sperma ini adalah mahasiswa mampu menginterpretasikan morfologi sperma, mahasiswa mampu menjelaskan motilitas sperma. Analisis sperma kalau pada manusia itu fungsinya adalah untuk memeriksa kesuburan pria, memastikan keberhasilan tingkat vasektomi, mengetahui apakah laki-laki tersebut normal atau mempunyai kelainan pada spermanya. Nah, kalau pada hewan, coba siapa yang bisa menyebutkan? Kalau pada hewan, analisa ini yaitu untuk mengetahui jumlah sperma, mengamati morfologi sperma, menghitung motilitas sperma. Praktikum ini hewan yang digunakan adalah tikus jantan wistar yang pada bagian testis. Jadi praktikum hewan yang digunakan adalah tikus jantan bagian testis. Apa yang diukur? Yaitu jumlah spermanya, morfologi spermanya, pergerakan. Nah, pergerakan ini yang jelas motilitasnya dan viabilitasnya. Nah, bagaimana cara pengambilan sampel ini? Nah, ini kalau pada hewan itu kita ambil bagian epidermis, yaitu bagian kaudanya. Nah, panjang kauda yang diambil itu kira-kira 0,5 cm. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam larutan PZ, yaitu yang biasa disebut dengan NaCl 0,9%. Nah, kalau pada manusia bagaimana caranya? Nah, kalau ingin tahu, pada manusia itu dengan cara masturbasi atau interkoitus atau coitus interruptus. Itu sebagai diketahui aja ya, cukup diketahui. Nah, untuk parameter yang diperiksa, nah parameternya adalah yang jelas 1 pH. Setelah itu jumlah spermanya, motilitas, morfologi. Nah, nanti dari pengamatan itu kalian bandingkan dari masing-masing kelompok. Nah, testis pada hewan atau pada tikus hanya mengandung tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus tersebut terdiri atas deretan sel epitel yang akan mengadakan pembelahan mitosis dan meiosis sehingga menjadi sperma. Sel-sel yang terdapat di antara tubulus seminiferus disebut interstisial atau biasa disebut sel Leydig. Nah, nanti kalau sudah mengamati, jadi ekor sperma itu memiliki 3 komponen: aksonema cilia, membran tipis, mitokondria. Gerakan pada sperma itu ada yang mendekat dan menjauh. Untuk
Sperma normal bergeraknya dalam garis lurus dengan kecepatan 1-4 per menit. 1-4 menit per menit. Dengan gerakan ke atas, jadi lincah lurus ke atas. Nah, kalau sperma pada tikus lebih panjang dibanding dengan mamalia lainnya. Jadi tikus itu memiliki sperma yang panjang. Nah, motilitasnya, jadi kapan kita mengamati motilitasnya, itu tidak boleh lebih dari 60 menit setelah pengambilan sampel. Nah, motilitas tadi normal 50%, dia bergerak maju, bukan mundur ya, dia maju. Vitalitasnya normal 60%, bergeraknya juga maju dari yang normal. Derajat motilitasnya juga itu ada derajat 1 sampai 4. Nah, derajat motilitas tadi yang pertama 1 sampai 4 itu sperma dengan motilitas yang progresif, kencang dan linear ke depan. Masuk ke kedua, yaitu sperma dengan pergerakan ke depan tetapi tidak linear. Yang ketiga sperma tidak bergerak ke depan tapi melingkar, jadi dia hanya muter saja. Yang keempat, sperma tidak bergerak, jadi dia sudah diam saja di tempat. Nah, bagian sperma terdiri atas kepala, akrosom, bagian tengah, ekor. Nah, pada kepala terdiri atas sitoplasma dan lapisan membran sel. Pada akrosom itu mengandung enzim hyaluronidase yang dapat mencerna filamen proteoglikan, jaringan yang dapat mencerna protein. Nah, abnormal pada sperma misalkan bisa dicontohkan aspermia, hipospermia, hiperplasmia, azoospermia. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat video proses praktikum hari ini, yaitu dimulai dengan pembedahan pada hewan cobanya, pada tikus. Nah, kita bedah, kita ambil bagian epididymis, bagian kaudanya. Setelah itu dimasukkan ke dalam 1 mili NaCl 0,9% atau biasa disebut BZ. Setelah itu kita ambil 1 tetes, kita teteskan di objek gelas. Setelah itu kita tutup, baru kita amati di bawah mikroskop. Nah, bagaimana cara melihat di bawah mikroskop? Pertama-tama itu kita harus pada perbesaran yang kecil dulu. Nah, setelah itu kita naikkan perbesaran yang selanjutnya 10, 40, 400 dan 1000. Akan tetapi kita cukup dengan menggunakan 400 saja, 400 kali. Nah, setelah itu kita lihat, kita akan bisa melihat pergerakannya. Jadi kalau pada pergerakannya itu kita tidak perlu juga menggunakan pelarut atau PZ atau NaCl 0,9, tapi langsung kita teteskan di objek gelas, kita amati di bawah mikroskop, itu nanti akan mengetahui gerak dari sperma tersebut. Nah, setelah itu, setelah kita mengetahui, kita hitung jumlahnya. Nah, sebelum lupa, tadi kalau kita menghitung jumlah, kita menggunakan kamar hitung. Jadi pakai kamar hitung yang sudah di situ ada kotak-kotaknya, nanti bisa kita hitung. Untuk selanjutnya jangan lupa dicatat dari hasil praktikumnya, sudah ada di modul. Jadi semua nanti apa yang dilakukan itu dicatat di modul praktikum yang sudah dibagikan. Nah,
Selain itu ada tugas yang harus dikerjakan ya. Yang amati di bawah mikroskop tadi sudah kalian lakukan. Yang selanjutnya harus menggambar dari hasil pengamatan. Jadi tidak hanya dilihat saja, tetapi harus dibuat laporan. Nah, laporan kegiatan praktikum kali ini individu, tidak kelompok. Nah, juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di modul. Nah, laporan nanti dikirim melalui Google Drive di depan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita bisa langsung untuk melakukan praktikum pada siang kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.